Silakan masuk, Ibu. Perkenalkan, saya di sini sebagai pekerja sosial yang akan membantu Ibu menangani masalah yang Ibu hadapi. Sebelum kita masuk ke tahapan penyelesaian masalah, di sini ada kontrak meminta persetujuan bahwa Ibu setuju masalah Ibu ditangani oleh pihak kami. Baiklah, boleh saya tahu nama dan usia Ibu? Nama saya Melati, usia 25 tahun. Ternyata masih muda, boleh saya panggil kakak saja? Oh, boleh. Silakan kakak ceritakan permasalahan kakak. Saat ini di usia yang 25 tahun, saya mempunyai beban yang cukup besar menurut saya, di mana saya harus memenuhi kebutuhan hidup saya dan juga harus memenuhi kebutuhan hidup dari adik-adik saya. Dari kondisi yang sulit seperti itu, bagaimana kondisi keluarga kakak secara ekonomi? Dan bagaimana status ayah dan ibu kakak? Sebenarnya Kak, untuk saat ini ayah saya sudah meninggal 4 tahun yang lalu dikarenakan penyakit jantung yang dia derita. Dan juga ibu saya kabur dan tinggal bersama pria beristri dan tidak pernah bertanggung jawab, Kak. Untuk memenuhi kebutuhan ekonomi kakak pada kondisi sulit seperti itu, apa yang kakak lakukan? Karena kondisi ayah saya yang sedang sakit, ibu saya pun tidak bertanggung jawab, dan desakan ekonomi lainnya, saya harus mencari pekerjaan yang cepat menghasilkan uang dan gampang dikerjakan, Kak. Pekerjaan apa itu, Kak? Saya terpaksa menjadi seorang PSK, Kak. Bagaimana cerita awal kakak menjadi seorang PSK? Saat itu ayah saya sedang dirawat di rumah sakit dan juga ayah saya membutuhkan biaya yang cukup besar untuk perawatannya. Ibu saya pun tidak bertanggung jawab dan meninggalkan kami, dan kebutuhan keluarga kami pun semakin banyak seperti itu. Nah, di tengah keadaan tersebut ada orang yang menawarkan saya pekerjaan, di mana pekerjaan yang ditawarkan dia itu mudah dan dijanjikan dengan imbalan yang besar, Bu. Dan pekerjaannya itu menjadi seorang PSK. Sampai saat ini, mengapa kakak masih tetap bekerja sebagai seorang PSK? Kenapa? Mungkin kita ke pertanyaan selanjutnya. Selama kakak menjadi pekerja seks komersial, apakah kakak pernah mendapatkan perlakuan kasar dari pelanggan kakak? Baiklah Kak, mungkin kita telah membahas mengenai identitas kakak dan masalah yang kakak hadapi. Bagaimana selanjutnya kalau kita bincang-bincang mengenai hal apa yang kakak suka? Boleh Kak, boleh. Oke Kak, ceritakan Kak. Sebetulnya saya itu kalau nggak ada kegiatan gitu suka melukis Kak. Selain itu saya sebenarnya suka mendengarkan lagu, nulis lagu gitu. Tapi saya kadang nggak pede sama apa yang saya suka kayak gitu Kak. Soalnya sebenarnya saya udah tulis beberapa lirik-lirik lagu kan. Terus juga udah pernah ditawarin kawan gitu untuk melukis temannya dia yang lagi ulang tahun. Pernah sih aku mau ngelukis gitu, tapi kadang gitu Kak, itu kan butuh waktu yang nggak sebentar untuk ngerjainnya kan Kak. Terus kadang ada titik jenuh gitu Kak. Titik jenuhnya dalam apa yang aku mau juga kadang aku bingung sendiri gitu, makanya cari ya sebenarnya kakak kegiatan punya seperti bakat yang luar biasa ya. ya begitulah Kak, tapi
Nah, kita berpikir jauh lah ya kan kak. Mungkin yang kita tahu menjadi, apalagi kakak seorang PSK, mendapat keuntungan yang lumayan besar lah ya kan kak. Nah, itu kan hanya bersifat sementara. Nah, apakah kakak tidak takut dengan namanya HIV atau dengan namanya nanti gimana dunia akhirat kakak itu? Sebenarnya kalau dibilang takut, ya pasti takut kak. Soalnya itu kan berhubungannya nggak sama satu dua orang, lain-lain gitu kak. Lagian aku kan kerja terus kak, jarang ngambil libur gitu. Jadi siapa aja yang panggil aku datang lagi gitu kak. Jadi sebenarnya kalau ditanya soal takutnya, takut banget malahan. Jadi ada kecemasan lah Iya, ya. iya cemas banget malahan. Tapi ya itu tadi Terpaksa. kak, untuk keluar dari itu aku jadi bingung gitu. Harus memulainya aku yang susah. Memulai untuk keluar itu Udah aku yang nyaman susah. dengan zona yang seperti itu menjadi PSK gitu kan? Nyaman sih dibilang nyaman enggak, dibilang enggak juga nyaman gitu kak. Susah untuk aku jelasin gitu. Baiklah kak, sebenarnya kakak mau nggak sih keluar dari pekerjaan kakak saat ini? Kalau soal mau keluar, ya ada kak, kemauan saya tuh besar kak pengen keluar dari zona ini. Tapi mengingat kembali mengenai kebutuhan saya dan fasilitas yang ada itu, saya udah nyaman menggunakan kayak gitu kak. Tadi kan kakak bilang kakak bisa melukis, kakak bisa bernyanyi, bisa Iya, Kak. nulis lirik lagu ya kan? Itu kan potensi yang besar kak. Kalau kakak teruskan bisa menghasilkan gitu. Tadi kan kakak bilang kakak juga pernah ada disuruh Iya. melukiskan, dapat uang kan kak? Dapat kak. Itu kan kak nggak semua orang kan bisa melukis gitu. Jadi itu aku yakin kali kalau kakak memang ada kemauan, dari potensi itu bisa gitu kak. Apalagi kan kakak masih muda, cantik, bisa menggait gitu kan. Dari nyanyi tadi bisa, nulis lagu bisa. Itu potensi yang besar kak, yang bisa kakak gunakan, andalkan untuk keluar dari Mungkin itu pekerjaan nanti ini. yang saya pikir-pikirkan kembali kak. Terima kasih kak Sal. Baiklah kak, sebenarnya kakak mau nggak sih keluar dari pekerjaan kakak saat ini? Kalau soal mau keluar, ya ada kak, kemauan saya tuh besar kak pengen keluar dari zona ini. Tapi mengingat kembali mengenai kebutuhan saya dan fasilitas yang ada itu, saya udah nyaman menggunakan kayak gitu kak. Tadi kan kakak bilang kakak bisa melukis, kakak bisa bernyanyi, bisa Iya, Kak. nulis lirik lagu ya kan? Itu kan potensi yang besar kak. Kalau kakak teruskan bisa menghasilkan gitu. Tadi kan kakak bilang kakak juga pernah ada disuruh Iya. melukiskan, dapat uang kan kak? Dapat kak. Itu kan kak nggak semua orang kan bisa melukis gitu. Jadi itu aku yakin kali kalau kakak memang ada kemauan, dari potensi itu bisa gitu kak. Apalagi kan kakak masih muda, cantik, bisa menggait gitu kan. Dari nyanyi tadi bisa, nulis lagu bisa. Itu potensi yang besar kak, yang bisa kakak gunakan, andalkan untuk keluar dari Mungkin itu pekerjaan nanti ini. yang saya pikir-pikirkan kembali kak. Terima kasih kak Sal. Iya, terima kasih. Di sini saya mau bertanya kepada kakak, apa hal yang paling kakak cemaskan atau takutkan dengan adanya masalah kakak ini? Sebenarnya kak, hal yang saya cemaskan pada permasalahan saya itu, yang pertama saya cemas jika pekerjaan saya diketahui oleh masyarakat sekitar saya, yaitu lingkungan tempat tinggal saya akan ditolak dan tidak diterima lagi di lingkungan
tempat tinggal saya. Selanjutnya saya juga cemas akan masa depan saya, yaitu masa depan saya bersama pasangan saya, bahwa nanti suami saya tidak bisa menerima latar belakang saya sebagai seorang PSK. Dan yang terakhir itu, saya juga sangat takut mengenai penyakit kelamin yang menjangkiti seorang pekerja seks komersial, Kak. Berarti dari cerita kakak khawatir akan ditolak di masyarakat. Kakak juga khawatir tentang pasangan kakak nanti yang tidak akan menerima kakak. Dan juga kakak khawatir atas penyakit yang akan datang kepada kakak. Nah, begini Kak, setiap orang itu pasti mempunyai masalah dan kesulitan tersendiri. Dan setiap orang pasti mempunyai aib tersendiri. Setiap orang pasti mempunyai kesulitan seperti yang dialami kakak, yang ayahnya sakit, dan di saat keadaan ekonomi yang tidak pasti. Dan keadaan tersebut memaksa kakak untuk mencari solusi yang paling efektif menurut kakak. Pada kondisi memaksa seperti itu, ada kemungkinan orang lain pun akan memilih jalan yang sama demi menyelamatkan ayah atau keluarga mereka, Kak. Dan juga sekarang ini sudah banyak orang yang berpikiran terbuka, di mana tidak lagi melihat seseorang itu dari masa lalunya, tetapi sudah melihat orang tersebut dari cerminan diri dia yang sekarang ini. Dan kakak juga harus tahu bahwa setiap orang itu mempunyai masa lalu yang sulit dan mempunyai masa lalu yang kelam, yang tidak diungkapkan. Dari masalah kakak yang kakak jelaskan tadi, yaitu menjadi PSK untuk pengobatan ayah, dan akhirnya sampai ketagihan menjadi seorang PSK, ibu kakak yang tidak bertanggung jawab dan menjadi simpanan dari laki-laki lain, dan kakak yang harus memenuhi kebutuhan hidup kakak dan hidup adik-adik kakak. Dari sini saya melihat bahwa masalah yang harus segera kakak selesaikan itu adalah masalah dari ekonomi, Kak, di mana dengan menyelesaikan masalah ekonomi ada kemungkinan kalau masalah yang lainnya pun akan terselesaikan. Misalnya kakak akan berhenti menjadi seorang PSK. Dan sesuai dengan penjelasan kakak tadi, bahwa kakak mempunyai bakat atau potensi untuk melukis. Di sini saya akan berusaha untuk memfasilitasi kakak, yaitu untuk memasukkan kakak ke komunitas kegiatan melukis di bawah naungan kami, yang nantinya kakak akan diajarkan lebih mendalam mengenai teknik melukis dan untuk mengembangkan potensi yang kakak miliki. Hasil lukisan kakak nantinya untuk 1 tahun pertama akan dibeli oleh pihak yayasan, dan setelah itu kakak akan dibimbing untuk memasarkan hasil lukisan kakak di luar yayasan. Seperti itu, Kak. Dan juga kakak akan diberikan tunjangan bulan pertama untuk memenuhi kebutuhan kakak dan kebutuhan adik-adik kakak, Kak. Ini adalah solusi yang bisa kami tawarkan dalam penyelesaian masalah kakak ini. Terima kasih. Terima kasih. Kakak tahu nggak yang kakak lakukan masalah? Ya karena seberapa banyak penggaji kakak, seberapa banyak penghasilan kakak dalam 1 hari atau 1 minggu. Jika pekerjaan seperti itu cuma bakal berkah, dia bakal habis saja, Om. Kita nggak bakal bisa bimbing, kita nggak bakalan bisa buat kegiatan-kegiatan lainnya, karena itu memang uangnya tidak halal gitu. Dan kakak tahu nggak begitu banyak hal-hal buruk yang kakak dapatkan setelah kakak melakukan hal-hal seperti itu. Misalnya penyakit, kakak akan rentan terkena penyakit HIV, penyakit menular lainnya. Banyak sekali hal yang perlu kakak jauhi sebenarnya. Kakak tahu nggak apa dampak bagi keluarga kakak? Apa dampak bagi anak-anak kakak? Banyak sekali. Misalnya dia menjadi batu sandungan terhadap orang lain, dia pasti malu di masyarakat. Ketahuan bahwa orang tuanya bekerja sebagai PSK, ya kan? Terhadap mental anak, dia bisa terpengaruh karena dia sering melihat seperti itu. Terakhir dia terngiang-ngiang di pikiran dia tahu masalah mentalnya. Bukan tidak mungkin dia bisa bekerja seperti itu di kemudian hari.
gimana kira-kira kakak bersedia kasus ini kami tangani atau ada hal-hal lain yang perlu kakak ragukan atau perlu kakak takuti sekarang ini? Ada. Itu. Takutnya kalau misalkan nanti itunya kebocor. Oh, kalau soal datanya bocor, kami dari Polres Sosial menjamin lah bakal data ini tidak bakal bocor kemanapun. Ini sifatnya rahasia. Kakak juga gak bakal ketahuan sama sekitar atau apa kasusnya kita tangani. Pokoknya kita bakalan usahakan ini kasusnya semua rahasia, gak bakal bocor ke lingkungan. Kalau masalah kepolisian, kita akan lakukan konsultasi, kita akan lakukan kita hubungkan nanti kakak dan pihak-pihak lain biar kakak itu nanti direhabilitasi saja. Kita akan lakukan penanganan guna melepaskan kakak dari pekerjaan ini. Yang penting kakak siap dulu gitu. Nanti semuanya kita atur biar kakak nyaman dan merasa aman dalam penanganan kasus ini. Oke.